Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva dan Mas Fikram Bahrain atau Fin Kanari. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas permintaan teman-teman yang ingin mengulas tentang bagaimana sih Bang cara mengondisikan atau perawatan burung saat musim hujan. Tahu sendiri ya, musim hujan atau musim ekstrim sekarang ini, ketika pagi hari panas, siang tahu-tahu panas, agak sulit dikit hujan terus sampai pagi, dan mengakibatkan kalau misalkan kita nggak jeli-jeli maka yang terjadi adalah is dead, burung mati. Dan ketika kita berkunjung ke tempat teman, pertanyaannya lucu, sing loronti. Oke, langsung saja kita bahas bersama Mas Fikram. Apa kabarnya Mas Bos? Alhamdulillah, ini luar biasa ini. Wah, luar biasa, yes. Pokoknya tetap gendero. Mas Fikram ini asal tahu bahwa sekarang Mas Fikram ini mumpung saat masih menjabat ya. Masih menjabat. Waduh. Belum apa? Udah. Orang mau saya belum selesai ngomong loh ini. Oh iya. Beliau ini sekarang jadi ketua dari komunitas Kenari Magelang Raya. Komunitas Kenari Magelang Raya. KKM apa? Ya itu. Apa? KKM? Komunitas Kenari Magelang Raya tau? Oh, KKMR. KKMR. Iya. KKMR. Oke. Yang mana anggotanya adalah para peternak, ya juga banyak yang pemain bidar ya, pemain lapangan ya. Jadi tunggu aja eventnya nanti, kalau sudah ada event tak info lah seperti apa asiknya di Magelang, itu luar biasa. Oke Bos, yang pertama mungkin yang harus kita perhatikan apa Bos? Ya, yang pertama yang jelas harus diperhatikan kondisi burungnya itu. Oh, kondisi burung. Berarti si jantan atau betina ya? Ya. Jantan seperti apa, betina seperti apa. Kalau betina ini sekarang kita bahas dulu yang betina ya. Satu adalah pejantan, yang kedua adalah betina. Ya, kita bahas betina dulu yang ada di belakang ini. Ini Bos, rawatannya kalau kandang-kandang engkelan seperti ini, kandang-kandang ternak seperti ini. Kebetulan kalau punya saya ini kan jarang keluar burungnya ya. Jadi ya resiko burung sakit itu lebih minim daripada yang sering keluar kalau musim-musim kayak gini maksudnya. Kenapa kok sering keluar malah sakit, malah sering keluar? Kan maksudnya hawanya itu kan perbedaannya kan tinggi. Maksudnya kan biasanya dikeluarkan itu biasanya dijemur. Itu kan kondisinya kan panas. Nah, ketika nanti badan udah enak, tiba-tiba masuk, hujannya turun, dingin, ya itu perubahannya kan drastis sekali itu kalau seperti itu. Dengan kata lain ora kulino. Nah, ya seperti nah, itu. sing ra kulino jemur ya. Ya. Tapi kalau teman-teman yang kulino jemur ya harus dikulinak piye? Ya, kalau musim hujan ya lebih baik dikurangi aja kalau saya. Kurangi aja ya. Iya. Oke. Tinggal ini perhatian burungnya aja yang ditambahi. Oke, terus berikutnya untuk rawatan sekarang jantan ya. Tadi betina sudah, yang sekarang jantan. Bagaimana kalau jantan sendiri? Hampir sama Pak saya. Tinggal kalau jantan sama betina itu ya, tinggal saya itu aja perhatiin EF-nya kalau musim seperti ini. Oke, nanti EF di belakang, pakan ya. Oke, kita lihat dulu di sana. Nanti kan kita bahas juga masuk dalam pakan dan EF ya. Tapi kita lihat, memperhatikan pejantan itu seperti apa secara spesifik ya, supaya teman-teman tahu ya. Perhatian ini di luar pakan ya. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Sana yuk. Oke Bos, jalan-jalan kita Bos. Kita sampai ke VN Kanari, VN Kanari. Oke, jadi teman-teman, setiap hari untuk kenari di VN Kanari ini untuk hariannya seperti ini, di kerodong. Ya, kan ini maksudnya kalau yang ini kan kondisinya kurang bagus toh, jadi saya cuma seperti itu. Kebetulan tadi juga sekarang berangkatnya agak pagi, jadi ya seperti ini bisanya. Yang penting nggak full kerodong kalau yang nggak mabung. Ini hanya pagi aja dibuka seperti ini ya? Ya, nanti setelah pulang baru kayak gini. Oh, berarti pagi ketika belum sempat dibuka kayak gini, bangun tidur ya? Ya. Terus kalau sudah pulang dibeginikan, disekat. Ya. Kalau sudah malam ini tutup lagi. Kalau udah malam rapat seperti ini. Rapat seperti ini. Iya. Oke. Itu ya dalam arti perhatian, atau mungkin teman-teman bisa memperhatikan kondisi pejantan itu seperti ini secara spesifik. Dan ini jarang banget keluar rumah burungnya kalau yang bukan yang itu buat gantangan. Ya. Oh, jarang keluar? Jarang banget ini. Oh. Bahkan ketika
seharian full panas itu juga jarang ngeluarin saya. Oh gitu ya. Oke, terkait kalau teman-teman yang biasa jemur Mas. Ini kan kalau di sini kan karakter burungnya kan jarang dijemur secara rutin ya. Iya. Hanya tertentu mungkin Sabtu Minggu mungkin ya. Minggu ya. Iya, itu aja jarang itu. Oke. Tapi kalau teman-teman yang kulino atau terbiasa jemur bagaimana? Ya udah dilakukan aja seperti yang sudah biasa dilakukan. Tetapi jemurnya juga harus perhatikan kalau saat musim hujan ya segera dimasukkan gitu ya. Iya no, maksudnya kan jangan di teras gitu. Teras nggak kena hujan juga. Itu ya. Mungkin kalau yang teman-teman itu yang apa itu modelnya gacoran nanti kan biasanya jemur terus nyantelnya itu kan cuma di teras. Oh. Kalau saya nggak pernah, jarang soalnya kayak itu. Jadi setelah jemur ya paling angin-angin sebentar masuk rumah lagi. Oke, jadi setidaknya kalau teman-teman yang kulino atau terbiasa jemur ya jemur aja, tapi waktunya apa jangan sampai ya di luar itu jangan sampai turun hujan. Turun hujan atau suhunya berubah, anginnya besar gitu ya. Ya. Itu sangat rentan sekali teman-teman. Bisa menyebabkan burung menjadi ngembang. Kalau sini kita lihat kondisi pejantan-pejantannya luar biasa. Di masa atau di saat musim hujan seperti ini tetap eksis dalam mungkin secara kondisi ya. Secara kondisi mungkin luar biasa, tetap terjaga staminanya. Oke bos, yang ketiga tadi kita sudah bahas bagaimana sih memperhatikan betina dan pejantan. Kalau yang berikutnya adalah dari yang ketiga pakan Mas. Gimana Mas Ikrom? Pakan kenari ya, pakan kenari itu kan terdiri dari biji dan e-fooding EF. Nah ini pakannya bagaimana ini? Kalau pakan saya nggak berani, itu umur baru Pak. Kalau pakan dari dulu musim hujan atau musim mana ya tetap seperti ini kalau saya. Apa maksudnya gimana? Campurannya apa aja ini? Ini cuma kiloan, kenari seednya kiloan ini saya 5 kilo. Terus ditambah nigernya mungkin 3/4 kilo. Kemudian tambah kemasan Belgi itu 3 sama Bullcoin 1. Oh, ini untuk semua burung? Ini betina. Betina ya? Ya. Ini kepakan betina bos. Itu sudah kita bahas. Kalau jantannya tetap pakai settingan plastik ya? Plastik Bullcoin? Tidak pernah. Coba? Saya tidak pernah pakai plastik, sekarang ini boros. Pakai apa? Pakainya cuma Bullcoin, ebot sama Belgi. Bullcoin, ebot sama Belgi? Ya. Oke. Mungkin nanti ditambah kumain 1-2 biji, 1-2-3 biji itu. Setiap saji? Enggak. Ya tinggal kondisinya burung itu aja lagi. Oke. Misalnya burungnya besok mau buat ngawin kok kondisinya kurang kencang, saya tambah itu aja kumain. Oke, kalau tambahan di tempat saya, ini teman-teman kan ya lain tempat, lain ladang, lain belalang ya. Ya, maksudnya ini saran buat teman-teman kalau misalnya buat pakan ternak itu jangan sampai rubah-rubah. Oke, jangan di settingnya harus dirubah-rubah ya teman-teman. Ya, soalnya itu sangat berpengaruh buat itu. Oh gitu ya Mas ya. Buat produktivitas burung. Oke, kalau di tempat saya nih teman-teman, jadi biji ini misalnya kiloan ya. Ini untuk kenari apa namanya nigernya, ini saya taburkan. Karena di tempat saya dengan di sini beda suhunya, lebih dingin di tempat saya, jadi saya harus pakai cara manual ya. Kalau pencampurannya, kalau di sini sudah dicampur, tapi di tempat saya pencampurannya manual. Jadi ketika saya sajikan di sini, saya taburi di atasnya, yaitu biji sawi dan niger, supaya apa? Bisa dipastikan untuk nigernya itu jumlahnya agak besar lah, seperti itu. Oke. Terus berikutnya bos, e-fooding bos, EF. Kalau itu saya cuma fokus telur ini. Telur? Iya, soalnya wah di sini dingin banget soalnya. Oh. Kita kemarin main sayur, ya itu kondisinya jadi kurang fit burungnya. Oke. Bahkan yang lolos pun jarang banget itu makan sayur. Paling mana yang lolos? Jagung sama telur. Oke. Sama telur dah itu kak. Oke, jagung sama telur ya EF-nya ya. Jadi untuk sementara waktu saran kami adalah teman-teman hindari atau stop dulu yang namanya sayur, karena kandungan dalam sayur itu cairannya luar biasa dan rentan sekali nanti beraknya itu kotorannya cair atau mencret. Itu sangat rentan sekali teman-teman. Jadi e-fooding perlu diperhatikan, dan EF-nya pun teman-teman kadang-kadang ada yang pakai CD ya, pakai CD aja, artinya tergantung kulinernya opo gitu ya. Jangan diubah-ubah. Minumannya tetap biasa ya, nanti kita bahas di belakang ya minumannya.
Terus yang keempat adalah apa bos? Kestabilan suhu. Penting nggak? Kalau stabil suhu kan kita kan nggak main AC, jadi yo apa alam aja itu. Walau alam. Iya, misal kondisinya dingin banget itu ya tinggal itu mungkin ada tambahan lampu 1, 2, sebenarnya ada 2 ini. Sudah lumayan membantu. Oke. Nanti lampu akan kita bahas berikutnya ya. Jadi suhu ya. Suhu ya sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa suhu memang sangat penting sekali karena kestabilan suhu itu akan ya sangat berpengaruh. Jadi mungkin maksudnya tinggal itu aja, yang penting nggak terlalu drop itu tadi. Maksudnya setelah panas nanti masuk langsung hujan, kondisinya dingin, nah itu sangat perubahannya drastis gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai terjadi perubahan yang drastis dan menyebabkan burung itu kaget. Harusnya dia ceria-ceria terbang sana sini, tahu-tahu dingin banget tanpa ada, tahu-tahu dikerodong gelap, itu juga bahaya ya. Kaget dia kan, harusnya berarti kan melayu-melayu seperti itu juru kamar dikukup kan gitu kan, logikanya seperti itu bos. Jadi luar biasa ini Mas Ikram ini. Terus berikutnya sistem jemur. Yang kelima adalah jemur. Itu tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa penjemuran itu tergantung kulinoan. Kalau di sini penjemuran jarang dijemur, yang mungkin lapangan yang mungkin enggak pernah. Enggak pernah malah. Enggak pernah, mungkin jemur itu ketika dia mau main aja. Ketika mau main kan biasanya main kalau latihan gini kan jam 3. Paling jam 1:30 itu mandi, nah itu mungkin angin-angin sebentar udah berangkat. Oh gitu, oke. Jadi apa ya? Sebenarnya bagus banget itu burung kena jemur rutin itu bagus. Kan, waktunya. Pertama waktu, yang kedua ya lihat ini kondisi di sekitar kita aja. Makanya ketika dingin itu seperti apa hawanya, ketika panas seperti apa itu kan nanti kita sendiri yang paham gitu. Ya, karena apa ya? Menyesuaikan kesibukan bos. Jadi teman-teman yang fokus di kenari, fokus saja di kenari itu jemur lebih bagus ketimbang kurang. Iya. Karena kita ini adalah kalau saya sebagai seorang krucok, ini seorang juragan. Langsung nyambung. Ini pengacara ini. Iya. Jadi banyak acara itu. Banyak acara. Munggah mudun, dulan-dulan kopeng. Tiap hari kopeng. Duitnya oke, rantai-rantai yang kopeng ya. Tiap hari loh yang kopeng loh bos. Nggak percaya, silahkan ditunggu di pinggir jalan. Oke ya, jadi apa namanya, kita berangkat pagi. Kalau saya berangkat sekarang jam 6:30 sudah harus berangkat. Alih-alih matahari kapan gitu. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Jadi kalau kita biarkan sampai sore kasihan. Saya sekarang kalau belum pulang. Hujan itu. Nah, kena angin. Hus. Sebenarnya kalau nggak hujan sampai sore jam 3 itu nggak masalah. Sebenarnya kalau nggak hujan. Tapi ketika habis panas kan nggak tahu loh cuaca sekarang. Tapi nek mana nih gon kayak fiber dewure. Wah itu jelek, itu jangan sesekali seperti itu. Ngomong. Wah itu resiko katarak sangat tinggi itu. Begitu ya, karena pembiasan cahayanya itu ya. Iya. Oke. Itu banyak itu kasus seperti itu. Makanya kalau jaraknya jauh seperti ini tidak masalah, tapi kan banyak kan ada itu yang cuma jarak 0,5 meter bawahnya itu, wah itu bahaya itu. Begitu ya. Iya, resikonya tinggi itu. Oke. Tapi tidak ada pilihan untuk jemur ya. Untuk sebentar-bentar tidak apa-apa ya. Misalkan di rumah nih, contoh istrinya di rumah, dikasih di situ, nanti kalau jam 1 jam atau 1,5 jam dimasukkan itu, daripada tidak sama sekali gitu. Ya, tapi lebih bagus tetap langsung itu Pak. Langsung ya? Iya. Oke. Soalnya ya pinter-pinter ya kita. Vitaminnya itu juga kalau lewat itu kan nggak ada itu sebenarnya. Ya ada sih, cuman kan orang maksimal. Tetap ada cahaya kan, saya percaya ada, cuman nggak maksimal. Cara 100% ini orang 100, mungkin ya 50 atau mungkin 30 kan. Karena kalau kita terkenal nih Yupi kan tetap dia lembus juga kan. Itu kan cuma dapat angka tektok kalau gampangannya itu. Begitu ya. Tapi ya itu saran kalau bisa dihindari, kalau serius itu gitu ya. Sangat berbahaya di mata itu. Siap. Oke ya, jadi penjemuran kalau yang kulino atau yang bisa lebih bagus. Karena di negara tropis ini kita adalah sudah dikaruniai matahari atau mungkin musim yang luar biasa. Jadi kita bisa bermandikan matahari setiap hari, karena di Eropa sana tidak ditemukan
musim yang seperti di Indonesia. Ini sangat istimewa bos ini bos. Indonesia luar biasa. Wah ini sekarang kalau di sini lagi diharapkan sekali itu cahaya matahari itu. Makanya. Tapi di luar negeri kan tiap hari. Nggak ada toh. Makanya sana butuh dana besar untuk memulai ternak kenari dengan modalkan indoor, sistem indoor. Biar aku mah diundang yang Turki ini Rasido bos, mogol ini. Bener bos, diundang ke Turki. Tapi nggak jadi karena sesuatu hal. Tapi kan kalau dideportasi lah Pak ya. Sama bibir besar di sana. Ini hanya bocoran aja. Kalau penasaran kapan-kapan akan saya bahas lah. Kalau penasaran, kalau enggak ya enggak, lewat aja gitu kan. Oke, selanjutnya adalah penjemuran sudah. Terus berikutnya pengkerodongan. Penting nggak? Ya penting banget kalau penting banget. Maksudnya biasanya kan kodong ada itu yang jam 9 malam toh. Nah, kalau musimnya seperti ini ya paling habis maghrib itu udah full kodong. Nah, itu makanya sangat penting karena semakin kalau kita suhu dengan ekstrim seperti ini kok pengkerodongan telat atau bahkan tidak dikerodong, otomatis seperti halnya orang tidur, orang kemulan. Ya. Gitu ya logikanya. Iya. Oke. Jadi jantan-jantan ya iso dikerodongi lah di rumah lah gitu loh. Sebenarnya musuhnya nggak cuma dingin kalau kerodong itu, nyamuk itu loh yang paling penting itu. Oh iya. Ya. Oh, iya. Dan kondisi burung itu lebih bagus kalau dikerodong daripada nggak dikerodong. Maksudnya paginya itu loh. Ya. Paginya ketika kita mau mendengarkan, bandingkan aja yang dikerodong sama yang tidak dikerodong. Ya, itu pasti ya beda ya. Soalnya betul. Ketika burung dikerodong itu tidurnya nyenyak. Dan ketika tidak dikerodong ya itulah mungkin jam 12 masih sibuk makan, bunyi. Nah itu paginya nanti loyo. Ya enggak jauh dari lagunya Roma itu. Begadang jangan begadang. Iya, memang jangan itu. Kalau tiada artinya. Betul ya teman-teman ya. Jadi kelihatan banget berbeda ketika burung di malam dikerodong sama burung malam dikerodong. Kalau dikerodong dia akan istirahat total, kalau tidak dia akan makan dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan burung ketika dikeluarkan pagi itu akan berbeda. Makanya itulah kelebihan pengkerodongan bos. Masalah betina dikerodong enggak usah. Boros. Bukan masalah boros. Kalau betina kan kalau dikerodong nanti malah malam nggak bisa ngeloloh itu kalau yang ngeloloh. Oh iya. Oke. Bahkan nanti lampunya jadi tidak ada. Nek, aku pernah ngerti bos di tempat itu malah malam itu mati semua. Ada yang Skulino masalah. Iya, Skulino masalah. Oh, Andri deh. Ya. Bukan Andri satunya lagi Andri. Yang RIT itu kan juga iya itu. Ya. Kalau dihidupkan berisik tetangganya katanya, wah aku tidak dotangi kafe. Iya, malam dimatikan. Karena kulino. Iya. Kulino memang dari settingan awal ternak seperti itu. Jadi malam mbok piye ya ngempet makan sampai pagi. Iya. Tapi kalau kita tetap pakai lampu bos. Lampu setiap sepanjang waktu nih nggak pernah mati. Ya disesuaikan itu tadi, disesuaikan aja tau sama kondisi sama apa itu kebiasaannya. Oke. Terus yang ketujuh adalah beri tambahan lampu. Ini sangat penting sekali. Bisa kita lihat teman-teman seperti ini. Jadi ini ada dua kandang. Yang satu adalah kandang kenari paut, yang satu adalah kandang kabel. Bukan, ini. Ketawa. Ini maksudnya itu ada konsep kan? Kan daripada di sini di luar tuh masukkan semalam itu. Makanya ini kan saya nggak salah tahu kandang kabel. Nah ini kandang paut ya. Ini panenan. Kalau agak sore atau malam itu kan saya tempel pakai lampu seperti ini juga. Oke, bisa kita lihat bedanya antara yang siang hari tidak pakai lampu dan yang siang hari pakai lampu. Jadi dia cenderung kalau yang pakai lampu itu aktif seperti halnya siang hari atau di bawah sinar matahari. Dia akan aktif makan, aktif terbang ke sana kemari. Sepertinya tidak ada istirahat itu yang nyeting dia sendiri gitu ya. Iya. Istirahat yang nyeting dia sendiri. Nah ini kebetulan ini mau pas jamnya siang, jam tidur siang, jadi ya iya, maksudnya tadi kalau kita bandingkan secara mungkin total waktu ya beda memang yang pakai lampu dan tidak pakai lampu itu penting sekali. Dan lampunya yang recommended adalah yang pelentong. Ya, di samping itu apa? Resiko katarak itu lebih rendah dan sama menghasilkan kehangatan kan ini. Iya. Kalau yang putih kok itu kan
Hanya cahaya ya. Cahaya. Tidak hanya. Hangat, tapi tidak hangat yang ini. Oke. Kalau ada tambahan lagi, kalau misal dibutuhkan, teman-teman yang kandangnya itu lokasinya adalah dingin seperti Wonosobo, Magelang bagian atas atau mungkin Malang, mungkin ini beri tambahan lampu juga. Kalau misalnya ruangannya kok apa namanya? Ruangannya itu apa ya? Dingin atau mungkin apa ya? Kita tambahin lampu kecil-kecil enggak satu lagi. Bukan yang lampu LED ya. Kalau di sini sudah cukup. Jadi nggak perlu tambahan lampu lagi. Bisa tambahin lampu pentong sini atau mungkin lampu melinjo ya. Bahkan ada yang menerapkan satu kandang 5 watan itu juga ada. Nah seperti itu. Makanya menyesuaikan dari tempat teman-teman saja. Gitu bos ya. Berikutnya adalah yang terakhir adalah vitamin. Nah ini bagaimana Mas Fikram terkait vitamin kalau di sini? Kalau vitamin itu, kalau saya dari dulu itu tidak pernah pakai sebenarnya. Kalau bukan burung yang minus ya, maksudnya minus misalnya betina seperti ini, minumnya pakai Vitalur ini karena memang produksinya memang udah berkurang. Jadi saya kasih Vitalur semua ini. Vitalur ini yang untuk produksi ya? Ya. Vitalur dengan air 1/4. Yo, berapa itu maksudnya kalau itu kan kita bisa mengira sendiri itu. Oh. Maksudnya kan kalau Vitalur lebih dari 24 jam itu kan biasanya baunya enggak enak toh. Ya. Makanya saya cuma airnya sedikit-sedikit, kalau nggak habis nanti ganti seperti itu. Ini terkait dengan produktivitas bos. Ya. Yang penting untuk saat ini sekarang adalah burungnya sehat sih ya. Nah, kalau masalah produk itu nek sehat nanti produk. Iya toh? Ya. Bener lah. Orang dibandingi memang. Oke, vitamin. Ini untuk yang produksi, untuk yang burung normal tidak pakai. tidak pakai. Ya, gitu ya. Ada juga yang menerapkan normal dikasih minuman yang mungkin ya vitamin anu lah, kayak Vitacik seperti apa seperti itulah. Artinya buat suplemen ya. Ada yang seperti itu. Jadi semuanya ya tergantung teman-teman lah. Dirasa kok burung itu kok ngembang sedikit gitu ya, artinya nggak rapat gini. Wah itu perlu kadang-kadang kalau saya sendiri perlulah kita kasih lah vitamin gitu lah. Mungkin Vitacik atau mungkin Ebot Fit atau mungkin yang kalau untuk menjaga nih pakai apa sini? Kalau saya Spektra itu harus ada itu. Spektra. Ya. Oh, dicocol keting. Enggak, no itu kan Spektra itu kan wujudnya kan bubuk. Ya taruh minuman aja. Oh, gitu ya. Itu kan selain obat juga bisa menghangatkan burung itu. Oh, gitu. Siap. Itu ya. Saya yang paling utama itu harus ada Spektra. Kalau Spektra harus ada. Spektra harus ada. Oke. Spektra. Nah, Super N gimana? Penting, perlu nggak? Super N itu malah saya jarang banget. Jarang pakai ya. Oh, oke. Kalau yang dosisnya tinggi malah pakai Spektovi itu kalau misalnya ada burung yang udah hampir menuju ke Pakai apa? Spektovit. Coba lihat. Spektovitnya Spektovit itu kayak apa? Ya? Nah seperti ini, tapi dosisnya tinggi banget itu. Oh, Spektovit ya. Obati penyakit diare, nafas, kurus, pilek, bulu ngembang, snot, mata berair, mata menutup. Silakan cari di Shopee biasanya ada. Ada itu di Shopee ada. Spektovit ya. SPECTOVIT FIT ke sini FIT. Itu teman ya vitamin. Jadi kita harus pintar-pintar apa ya mendiagnosis atau mendiagnosa. Iki kira-kira iki lorone apa? Oh, tersengal-sengal napas anu ya kita kasih napas satu. Ya, napas satu, napas dua. Napas dua ya. Kalau yang dulunya apa namanya? Berak air atau kasih Spektra gitu ya. Tapi berak airnya itu nanti diperhatikan itu burungnya lagi angkrem atau enggak. Oh iya. Kalau biasanya burung lagi angkrem itu mesti berak air. Iya. Kebanyakan berak air. Ya, kalau lagi berak angkrem. air. Oke. Itu ya bos ya. Sementara itu saja yang bisa kita ulas. Ada tambahan lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu ya. Itu sangat komplit sekali kalau kita bedah. Nah, dibukukan luar biasa ini. Sangat well.
sampai males bacanya. Males bacanya orang sing tuku. Saiki wis angel awal-awalnya dodol buku kan nggih buku ya sing arep maca ya alasan mending buat YouTube aja. Tinggal kalian pantengin aja channel dari Yulfa. Di situ nanti kita aja lah ya nanti yang meladeni teman-teman. Oh, mau konten apa ya kita bikinkan gitu ya. Oh, ada tambahan sedikit ini. Apa itu? Ya, jangan lupa subscribe itu tadi. Oh, jangan lupa subscribe. Karena dengan subscribe kalian tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke, sementara itu dulu. Makasih bos. Kita sudah dulu konten kali ini. Semoga lancar Pak Ketua. Pak Ketua Komunitas Kenari Magelang Raya. KKMR. Wah. Ini mesti pernah anak buahnya atau mungkin teman-temannya wah. Beringosi om. Karena udah kurang ini. Nganu ya. Menunjukkan kejantanannya itu seperti ini. Oh gitu ya. Oke siap, luar biasa. Oke sementara itu dulu dari kami. Terima kasih Mas Bos ya. Siap. Mungkin lain waktu bisa kita lihat konten lagi apa yang tentunya akan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.